أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان أحد يقول البدع بيننا وبينكم. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Khonafidin na'azakumullah, kita mulai kembali melanjutkan kajian Ad-Durs An-Nafisah fi bayani Mutammimah Al-Ajurmiyah. Kita memohon pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menyelesaikan kitab ini dengan baik tanpa halangan apapun. Amin ya rabbal alamin. Qala al-Hattab rahimahu ta'ala naibul fa'il wa huwa al-ismul marfu' alladhi lam yudhkar fa'iluhu wa uqima huwa maqamahu fasara marfu'an ba'da an kana mansuban wa umdatan ba'da an kana fadlatan naibul fa'il ialah isim rafa yang tidak disebutkan fa'ilnya. Kemudian menempati tempat fa'il yang dibuang, maka dia dirafa setelah sebelumnya dinasab. Menjadi umdah pokok dalam jumlah setelah sebelumnya hudlah sebagai pelengkap. Fala yajuzu hadfuhu, naibul fa'il tidak boleh dibuang. Wala taqdimuhu alal fi'li, naibul fa'il tidak boleh mendahului fi'ilnya. Wa yajibu ta'nitsul fi'li in kana muannatsan, fi'il wajib dimuannatkan jika naibul fa'ilnya muannats. Nahwu dhuribat hindun, wa nahwu ini kurang nun ya, wa nahwu ini kurang nun. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, wa yajibu alla yalhaqa al fi'lu alamata tasniyatin aw jam'in in kana musannan aw majmu'an. Fi'il wajib tidak ikut-ikutan
musanna atau jamak. Jika naibul fa'ilnya musanna atau jamak, nahu duriba az-zaidani wa duriba az-zaidun. Wa yusamma aidan an-naiba anil fa'il. Disebut juga dengan naibul fa'il. Wa hadhihi al-ibaratu li Ibn Malik, istilah an-naibu anil fa'il ini dibuat oleh Ibn Malik. Wa hiya ahsan wa akhsar, ini lebih baik dan lebih ringkas. Wa yusamma fi'luhu al-fi'la al-mabniya lil maf'ul. Fi'ilnya disebut fi'il mabni maf'ul, wal fi'la al-majhula atau fi'il majhul, wal fi'la alladhi lam yusamma fa'iluh juga disebut fi'il alladhi lam yusamma fa'iluh, fi'il yang tidak disebut fa'ilnya. Fa in kana al-fi'lu madiyan dhamma awwaluhu wa qusira ma qabla akhirih. Jika fi'ilnya berbentuk madhi, maka huruf yang pertama di dhammah, yang sebelum akhir di kasrah. Wa in kana mudhari'an dhamma awwaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Jika berbentuk mudhari, maka yang pertama di dhammah dan sebelum akhir di fathah. Nahu duriba zaidun wa yudarbu zaid. Fa in kana al-madhi mabdu'an bi ta'in zaidatin dhamma awwaluhu wa thanihi. Jika fi'il madhinya diawali dengan tak zaidah, maka yang di dhammah yang pertama dan yang kedua. Di huruf sebelum akhir tetap fathah, ya. Tu'ullima wa tudhuriba. Huruf sebelum akhir apa? Tetap di kasrah. Jadi kalau fi'il madhinya itu diawali dengan tak zaidah, yang di dhammah tidak hanya huruf yang pertama tapi juga huruf yang kedua. Adapun sebelum akhir kaidahnya tetap sama. Kalau fi'il madhi sebelum akhir di kasrah. Nahu tu'ullima tudhuriba. Wa in kana mabdu'an bi hamzati waslin dhamma awwaluhu wa thalithuhu. Kalau fi'il madhinya diawali dengan hamzah wasol, maka yang di dhammah tidak hanya yang pertama tapi juga yang ketiga. Sebelum akhir tetap kasrah seperti kaidah asal, ya. Nahu untuliqa wastukhrija. Wa in kana al-madhi mu'talil ain, jika fi'il madhinya ain kalimatnya huruf ilat, mu'tal itu huruf ilat, falaka kasru fa'ihi
maka engkau mengkasrahkan fa kalimatnya. Nah, ada fa kalimat, ain kalimat, lam kalimah ya. Fa kalimatnya di kasrah. Fatasiru ainuhu ya'an, sehingga ain kalimahnya menjadi ya. Nahu qila wa bi'a, asalnya qala menjadi qila, ba'a menjadi bi'a. Walaka ismamul qasrati ad-dhammata, engkau juga bisa membacanya dengan mengismamkan kasrah ke dhammah. Wa huwa khalatul kasrati bisyai'in min sauti dhammah. Yang dimaksud dengan ismam itu ialah mencampur kasrah dengan sedikit dari suara dhammah. Jadi bacanya kiyula biwa, jadi kasrahnya dikasih sedikit tambahan suara dhammah. Tulisannya sama, tulisannya kila bi'a, tapi bacanya ismam ya, kiyula biwa. Walaka dhammul fa'i fatasiru ainuhu wawan sakinatan, bisa juga fa kalimahnya engkau dhammah sehingga ain kalimahnya menjadi wawu yang sukun. Nahu qula wa bu'a. Wan naib anil fa'ili ala qismain, naibul fa'il terbagi menjadi dua, dhahir wa mudmar, dhahir dan dhamir. Fadhahir, adapun yang dhahir, nahu wa idza quri'al qur'anu dhuriba mathalun wa qudiyal amru qutilal kharrasun yu'raful mujrimun. Di Al-Qur'anu mathalun, al-amru, al-kharrasuna, al-mujrimun, semuanya naibul fa'il yang berbentuk dhahir. Wal mudmar nahu buribtu wa buribna wa buribat ila akhir ma taqaddam. Adapun yang dhamir contohnya buribtu, buribna, buribat sampai akhirnya seperti yang telah lalu dalam bab dhamir. Yang penting fi'ilnya majhul ya. Lakin yubnal fi'lu lil maf'ul, akan tetapi fi'ilnya harus mabni maf'ul atau mabni majhul. Jadi yang dhamir itu seperti dalam contoh bab dhamir, itu fi'il-fi'ilnya harus fi'il majhul, baru dhamirnya menjadi apa? Naibul fa'il. Wa yanubu anil fa'il wahidun min arba'atin, yang mengganti posisi fa'il yang dibuang ialah salah satu dari 4 perkara. Jadi 4 perkara inilah yang mengganti posisi fa'il yang dibuang. Al-awwal al-maf'ulu bih kama taqaddam. Yang pertama ialah maf'ul bih seperti yang telah lalu. Artinya yang menjadi naibul fa'il itu adalah maf'ul bih setelah fa'il dibuang. Berarti fa'il maf'ul bih inilah yang mengganti posisi fa'il yang dibuang. Ats-tsani adz-dzarfu nahu julisa amamuka. Yang kedua dzarf, contoh julisa amamuka wasima Ramadan.
amamuka dhorof makan menjadi naibul fa'il. Sima Ramadan dhorof zaman menjadi naibul fa'il. Wasalith al-jar wal majrur, yang ketiga jar majrur yang menjadi naibul fa'il. Nahu walamma sukita fi aidihim, fi aidihim makhal jar makhal rafa menjadi apa ini, naibul fa'il dari al-jar wal majrur. Warabi al-masdar, yang keempat berbentuk masdar. Nahu faida nufikha fis suri nafkhatun wahidatun. Jadi kalau ada masdar yang sama lafadznya dengan fiilnya, tapi kok masdar tadi dirafa, ya, berarti mungkin fiilnya dimajhulkan, makanya naibul fa'il. Tapi kalau ada masdar yang sama lafadznya dengan fiilnya kok nasab, ya jadi apa? Maf'ul mutlaq. Wala yanubu ghairal maf'ul bih ma'a wujudihi ghaliban. Kalau ada maf'ul bih, maka biasanya yang lain tidak berani menjadi naibul fa'il. Maksudnya kalau fi'ilnya dimajhulkan, fa'ilnya kan dibuang. Nah, yang menggantikan bisa salah satu dari empat tadi, maf'ul bih atau dhoraf atau jar majrur atau masdar. Ini kalau semuanya ada, maka maf'ul bih yang tampil menjadi apa ini? Naibul fa'il. Yang lainnya enggak berani. Itu keumumannya seperti itu. Tapi terkadang berani juga, ya. Nah, melawan maf'ul bih untuk menjadi naibul fa'il. Wa idza kana al-fi'lu muta'addiyan bitsnain, kalau fi'ilnya memiliki dua maf'ul bih, muta'addiyan bitsnain, membutuhkan dua maf'ul bih. Jadi fi'ilnya membutuhkan dua maf'ul bih, ju'ila ahaduhuma naiban anil fa'il wa insabu ats-tsani, maka salah satunya dirafa menjadi naibul fa'il, sementara yang kedua tetap nasab. Jadi maf'ul bih yang pertama dirafa menjadi naibul fa'il, maf'ul bih yang kedua tetap nasab, ya. Itu kalau fi'il yang dimajhulkan itu membutuhkan dua maf'ul bih. Nahu u'tiya Zaidun dirhaman. Zaidun asalnya maf'ul bih yang pertama dirafa menjadi naibul fa'il. Dirhaman maf'ul bih yang kedua tetap nasab. Thayyib, barakallahu fikum. Fihi masail, pembahasan tentang naibul fa'il, ada beberapa permasalahan yang akan dipelajari. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'ilu yusamma aidan an-naib ba'dil fa'il wa naibal fa'il. Nah, istilah al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'ilu bisa juga dengan nama an-naib anil fa'il atau naibul fa'il. Ini tiga istilah yang sama maksudnya. Boleh al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'ilu, boleh an-naibu anil fa'il, boleh naibul fa'il. Kalau naibul fa'il atau an-naib anil fa'il ini dianggap baik, ya, dianggap paling bagus karena ringkas pengucapannya, ya, enggak panjang-panjang. Tetapi walaupun demikian, ini para ulama ahli nahwu mutaqaddimun itu lebih memilih al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'il. Nah,
walaupun dianggap naibul fa'il atau an-naib anil fa'il istilah yang lebih bagus karena alasannya lebih ringkas ya, tapi para ulama ahli nahwu mutaqaddimun itu lebih memilih istilah al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'il. Nah, alasannya apa? Lil adab, itu untuk menunjukkan adab atau kesopanan ya. Nah, apalagi jika yang dibuang itu ialah lafzul jalalah Allah ya. Nah, yang ketika fi'ilnya majhul kok fa'ilnya ialah lafzul jalalah itu Allah. Nah, barakallahu ini lebih sopan katanya dengan menyebut al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'il. As-saniyah naibul fa'il wa ismun marfu'un taqaddamahu fi'lun tamun mutasarrifun mabniyun lil majhul aw shibhuhu wa halla mahallal fa'ili ba'da khatfihi. Ini definisinya naibul fa'il. Naibul fa'il itu ialah isim rafa setelah fi'il tam. Fi'il tam ialah fi'il yang membutuhkan apa? Fa'il. Berarti fi'il-fi'il yang tidak punya fa'il nggak bisa punya naibul fa'il ya. Itu fi'il naqis seperti kana wa akhwatuha itu nggak punya naibul fa'il karena bukan fi'il tam ya. Kemudian mutasarrif, fi'ilnya itu bisa ditasrif, bukan fi'il jamid. Fi'il jamid itu nggak bisa punya naibul fa'il. Fi'il jamid itu seperti nikma, bi'sa, nikma sebaik-baiknya, bi'sa sejelek-jeleknya ya. Nah, asa ya, semoga. Nah, ini semuanya namanya fi'il jamid, bukan mutasarrif, nggak bisa punya naibul fa'il. Mabniun lil majhul, fi'ilnya tadi dimajhulkan, diikutkan wazan majhul seperti yang akan kita pelajari nanti, atau terletak setelah fi'il setelah sibhul majhul. Sibhul majhul itu isim yang beramal seperti fi'il majhul, punya naibul fa'il ya. Kemudian menempati tempat fa'il setelah dibuang. Nah, menempati tempat fa'il setelah fa'ilnya dibuang. Nah, kenapa kok dibuang fa'ilnya? Ini banyak alasan. Di antaranya lil ilmi bih, fa'ilnya sudah apa? Diketahui, sudah dikenal, jadi tak perlu disebut karena sudah terkenal sehingga fa'ilnya dibuang. Atau lil jahli bih, fa'ilnya tidak diketahui, tidak dikenal sehingga nggak mungkin disebut, ya kan? Fa'ilnya majhul, nggak dikenal, maka nggak mungkin kita sebut ya. Itu alasan mengapa fa'il itu dibuang. Atau lil khauf ala minhu, takut sama fa'ilnya, nggak berani menyebut namanya. Nah, akhirnya fa'ilnya nggak disebut ya, dibuang. Atau yang lain, banyak alasan. Fal awal
nahu qauli ta'ala wa khuliqal insanu dha'ifa. Yang pertama contohnya ialah firman Allah Ta'ala wa khuliqal insanu dha'ifa. Yang pertama ini maksudnya ialah naibul fa'il yang terletak setelah fi'il majhul, ya. Wa khuliqa itu fi'il majhul, al insanu naibul fa'il. Naam. Jadi al insanu menjadi naibul fa'il setelah fi'il majhul khuliqa. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Ini fa'ilnya nggak disebut, dibuang, ya kan? Kenapa kok dibuang? Lil ilmi bih, sudah diketahui siapa yang menciptakan manusia. Allah Rabbul Alamin, sehingga nggak perlu disebut. Wathani nahu yuskar al-mahmudu fi'luh. Kalimatnya sama, yang membedakan huruf. Perhatikan baik-baik. Yuskar itu fi'il majhul. Fi'il atau masdar Al-mahmudu naibul fa'il. masdar sama fi'ilnya sama. Fi'luhu naibul fa'il juga. Jadi yang dimaksud yang kedua di sini ialah naibul fa'il yang terletak setelah apa ini? Syibhul majhul, setelah isim yang menyerupai fi'il majhul yang beramal seperti fi'il majhul, yakni al-mahmudu si maf'ul. Fi'luhu naibul fa'il terletak setelah isim maf'ul. Isim maf'ul itu disebut syibhul majhul karena beramal seperti fi'il majhul. Nah, ini contoh yang kedua itu. Yang dimaksud ialah al-mahmudu fi'luh. Adapun yuskaru al-mahmud ya sama dengan yang pertama. Naibul fa'il yang terletak setelah apa ini? Fi'il majhul. Adapun yang dimaukan dengan contoh yang kedua ialah al-mahmudu fi'luhu, yang terpuji perbuatannya. Al-fi'luhu inilah naibul fa'il yang terletak setelah fi'il setelah apa ini? Syibhul majhul. Ini berupa isim maf'ul. Al-thalith amilu naibil fa'il naw'ani, fi'il majhul wa syibhul majhul. Amil yang merofakkan naibul fa'il ada dua macam. Yang pertama berbentuk fi'il majhul seperti contoh tadi wa khuliqal insanu dha'ifa. Yang kedua amilnya berbentuk syibhul majhul, isim yang menyerupai fi'il majhul. Contohnya tadi itu al-mahmudu fi'lu. Nah, Arabiah masalah yang keempat, al-fi'lul majhul yusamma aydan al-fi'la al-mabniya lil maf'ul wal fi'la alladhi lam yusamma fa'iluh. Ini fi'il majhul boleh disebut dengan fi'il mabni maf'ul, boleh dengan istilah fi'il alladzi lam yusamma fa'iluh. Nanti kalian kalau baca kitab baik tafsir ya, ini kata-kata tafsir ya, ini kan ada tafsir yang menjelaskan i'rabnya Al-Quran juga ya, i'rab ayat-ayat Al-Quran
maka di sana kalian akan menemukan istilah-istilah selain fi'il majhul. Istilahnya fi'il mabni maf'ul atau fi'il alladzi lam yusamma fa'ilu. Ini sama ya. Istilahnya itu maksudnya sama. Boleh pakai nama fi'il majhul, boleh pakai nama fi'il mabni maf'ul, boleh pakai nama fi'il alladzi lam yusamma fa'ilu. Al-mas'alatu al-khamisah, masalah yang kelima. Al-fi'lu al-majhulu naw'an, madin wa mudhari'un. Fi'il majhul ada dua macam, yaitu berbentuk fi'il madhi, ada yang berbentuk mudhari'. Tidak ada yang berbentuk fi'il amr ya, yang majhul itu hanya berbentuk fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Nah, ini bagaimana cara membuat fi'il majhul dari fi'il madhi, bagaimana cara membuatnya dari fi'il mudhari'. Nah, ini perhatikan baik-baik. Wa in kana al-fi'lu madiyan dhamma awwaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Ini jika fi'ilnya berbentuk madhi, maka huruf yang pertama di dhammah dan huruf sebelum akhir di kasrah. Buriba, nah, yang pertama di dhammah, sebelum akhir ra-nya itu di kasrah. Futiha, kutila. Nah, ini kaidah asal. Pokoknya sebelum akhir di kasrah ya. Adapun yang di dhammah ada yang huruf pertamanya saja. Wa in kana al-madhi mabdu'an bi ta'in zaidatin dhamma awwaluhu wa tsani. Kalau fi'il madhinya diawali dengan tak zaidah, maka yang di dhammah yang pertama dan huruf yang kedua. Nahu tu'ul lima, tuburiba. Ini kan asalnya ta'allama ya, menjadi tu'ul lima. Tadaraba menjadi tuburiba. Ini huruf yang pertama sama huruf yang kedua yang di dhammah. Adapun huruf sebelum akhir tetap kasrah, itu paten ya. Wa in kana al-madhi mabdu'an bi hamzati waslin dhamma awwal wa thalithuhu. Kalau fi'il madhinya diawali dengan hamzah wasol, maka yang di dhammah huruf yang pertama dan huruf yang ketiga. Huruf sebelum akhir tetap kasrah. Itu kaidah ya. Contoh intolaqa menjadi untulika. Nah, yang pertama sama yang ketiga di dhammah ya. Asalnya kan intolaqa menjadi untulika. Asalnya istakhraja menjadi ustukhrija. Huruf pertama dan yang ketiga di dhammah. Wa in kana al-madhi mu'talal ain, kalau fi'il madhinya ain kalimatnya huruf ilat seperti qala, ba'a, sona ya, soma. Nah, itu kan ain kalimat mu'talul ain kalimatnya apa ini? Huruf ilat. Falaka kasru fa'ihi fatasiru ainhu ya'an, maka bacanya engkau kasahkan fa kalimahnya dan ain kalimahnya diganti ya. Qala menjadi qila, ba'a menjadi bi'a, soma menjadi apa ini? Sima, sona menjadi sina ya. Nah,
bacaannya kedua, walaka ismamul kasrati ad-dhammah wa huwa khalatul kasrati bi syai'in min sauti dhammah. Bacaannya kedua, engkau mengismamkan kasrah dengan dhammah, yakni mencampur harokat kasrah dengan sedikit suara dhammah. Ya, tulisannya sama, kila bi'a, tapi bacanya ismam, kiula bi'an, ya. Walaka dhammul fa'i fatasiru ainu wawan sakinatan. Bacaan yang ketiga, fa kalimahnya di dhammah, kemudian ain kalimatnya dirubah menjadi wawu yang sukun. Asalnya qala menjadi ula, ba'a menjadi bu'an. Berarti kalau ada fiil yang ain kalimahnya huruf ilat, ketika dimajhulkan ada 3 bacaan, ya. Nah, wa in kana al-fi'lu al-majhul mudhari'an dhamma awwaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Kalau fi'il majhulnya berupa fi'il mudhari', maka huruf yang pertama di dhammah, huruf sebelum akhir di fathah. Nah, ini kaidah asal. Kalau fi'ilnya madhi, huruf sebelum akhir di kasrah. Kalau berbentuk mudhari', huruf sebelum akhir di fathah. Nah, nahu yubrabu yuftahu yuqtalu yuta'allamu yutabarabu. Tuh kurang titik, yutabarabu, bukan nun tapi tak, ya. Yutabarabu wa yuntalaku wa yustakhraju wa yuqalu wa yuba'u. Nah, al-mas'alatu as-sadisah, masalah yang ke-6, syibhul majhul nau'ani. Tadi syibhul majhul isim-isim yang beramal seperti apa ini? Fi'il majhul merofakkan isim sesudahnya menjadi naibul fa'il, namanya syibhul majhul. Itu isim-isim yang beramal seperti fi'il majhul, yakni dia bisa merofakkan isim sesudahnya menjadi naibul fa'il. Ada 2 syibhul majhul. Yang pertama al-ismul maf'ul, isim maf'ul. Jadi kalau ada isim rafa setelah isim maf'ul, nah, maka bisa jadi naibul fa'il. Tapi lihat maknanya, ya. Nah, walismul mansub ilaih, kemudian isim mansub ilaih pakai sin, bukan pakai shad. Mansub, isim mansub ilaih, isim yang bersambung dengan ya nisbah. Ya nisbah, isim yang bersambung dengan ya nisbah. Seperti kalian yang dari Mesir, Misru menjadi Misriyun. Nah, yaknya itu apa? Ya nisbah. Dari Indonesia, Indonesiun. Nah, dari Cina, ya, itu Asiniyu. Nah, gitu. Dari Jepang, Yabaniyu. Nah, yaknya itu ya nisbah. Dari Vietnam, Vietnamiyun. Vietnamiyun. Dari Bangladesh,
Bangladesh ni Bangladeshi. Nah, gitu. Nah, baik. Kalau dari Sidayu, nah, Sidawiyun, nah, itu kan ya-nya itu ya apa? Nisbah. Nah, isim yang bersambung dengan ya nisbah disebut alismu al-mansubu ilaihi. Mansub pakai sin ya. Nah ini kalau sesudahnya itu isimnya dirafa, maka menjadi naibul fa'il. Isim mansub ilaihi disebut syibhul majhul. Lihat contohnya. Fal awal yang pertama dicontoh untuk isim maf'ul. Ra'aitu al-mahmuda khuluquhu. Aku melihat orang yang terpuji akhlaknya. Ra'aitu ta dhamir fa'il ya. Al-mahmuda maf'ul bi. Khuluquhu naibul fa'il. Mana amil yang merafa'kannya? Al-mahmud isim maf'ul. Isim maf'ul kok bisa merafa'kan isim menjadi naibul fa'il? Karena isim maf'ul itu termasuk syibhul majhul ya. Nah, wasani yang kedua contoh isim mansub ilaihi. Maratu bi arabiyyin wajhuhu. Aku melewati orang yang berasal dari Arab, wajahnya ke Arab-Araban tapi asli Sidayu ya. Nah itu Arab wajahnya, nah tapi asli Sidayu ya. Nah bukan Arab sana ya. Coba perhatikan. Marartu tak fa'il bi arabiyyin mahal nasab maf'ul bih, wajhu naibul fa'il. Mana amil yang merafa'kannya? Arabiyun ya. Isim yang bersambung dengan ya nisbah atau isim mansub ilai. Namanya syibhul majhul. Baik. Al-mas'alatu as-sabi'ah, masalah yang ketujuh, naibul fa'il kismani, zahirun wa mudmarun. Naibul fa'il ada dua macam, ada yang berbentuk zahir, yakni selain dhamir. Kalau jadi naibul fa'il ya termasuk naibul fa'il zahir, dan yang berbentuk dhamir. Fadzahir, contoh yang zahir, nahwu wa idza quri'al qur'anu duriba mathalun wa qudiyal amru qutilal kharrasun yu'raful mujrimun. Al-Qur'anu mathalun, al-amru, al-kharrasun, al-mujrimun, semuanya itu naibul fa'il dhahir selain dhamir. Wal mudmar nahwu duribtu wa duribna wa duribta ila akhir ma taqaddam. Naibul fa'il yang berbentuk dhamir itu duribtu, duribna, duribta sampai akhir seperti yang telah lewat dalam bab dhamir. Dengan catatan dhamir-dhamir tadi fi'ilnya harus fi'il majhul ya. Nah, kalau fi'ilnya maklum maka dhamir-dhamir tadi menjadi apa? Menjadi fa'il ya. Nah. Al-mas'alatu ats-tsaminah, masalah yang ke-8, yanubu anil fa'il wahid min arba'ah, yang mengganti posisi fa'il yang dibuang untuk menjadi naibul fa'il itu salah satu dari 4 perkara. Al-awwal al-maf'ul bih, nahwu daraba zaidun al-qalba duriba al-qalbu. Yang pertama maf'ul bih. Contoh asalnya kan daraba zaidun al-qalba, zaidun fa'il, al-qalba maf'ul bih. Kemudian daraba dimajhulkan menjadi duriba. Kemudian maf'ul bih, al-qalba dirafa menjadi naibul fa'il. Zaidun dibuang. Nah ya. Begitu fi'ilnya dimajhulkan,
fa'ilnya langsung dibuang, maf'ul bi langsung menepati posisi fa'il tadi di rafa, ya. Atsani adzarfu, yang kedua dzaraf, nahwu julisa ma'muk sima ramadhanu. Atsalis al-jar wa majrur, nahwu qouli ta'ala wa lamma suqita fi aydihim. Ar-rabi' al-masdar, nahwu qouli ta'ala fa idza nufikha fis suri nafkhatun wahidatun. Nah, ini yang dzaraf, amamuka ramadhanu, yang jar majrur fi aidihim, yang masdar nafkhatun wahidatun, semuanya menjadi naibul fa'il, mengganti fa'il yang dibuang. Wala yanubu ghairul maf'uli bi ma'a wujudi ghaliban. Hadza madhabul basriyin. Kalau ada maf'ul bi yang lain tiarap, enggak berani menjadi naibul fa'il, ya. Nah, begitu fi'il dimajulkan, fa'ilnya dibuang, maka maf'ul bi yang maju, yang lainnya tiarap, enggak berani, ya. Nah, ini pendapat ahli nahwu Basrah. Wa jazahu al-Kufiyun, ahli nahwu Kufah membolehkannya. Jadi kalau ada maf'ul bi, ada dzaraf misalkan, ya, fi'ilnya dimajulkan, fa'ilnya dibuang, dzaraf maju, ya, melangkai maf'ul bi. Kata ahli nahwu Kufah, enggak apa-apa, silakan saja, enggak usah malu-malu sama maf'ul bi, ya. Kalau ahli nahwu Basrah enggak boleh, harus menghormati maf'ul bi. Aduh, yang lainnya mundur. Ah, gitu, ya. Baik. Begitu. Al-mas'alatu at-tasi'ah. Masalah yang ke-9. Wa idza kana al-fi'lu muta'addiyan litsnain ju'ila ahaduhuma naiban 'anil fa'il wa yunsabu ats-tsani. Kalau fi'ilnya itu muta'addi yang membutuhkan dua maf'ul bih, maka maf'ul bih yang pertama itulah yang dirafa'kan menjadi naibul fa'il, sementara maf'ul bih yang kedua tetap nasab menjadi maf'ul bih. Nahwu u'tiya zaidun dirhaman. U'tiya naibul fa'il mana itu? Zaidun, asalnya maf'ul bih yang pertama. Dirhaman maf'ul bih yang kedua, tetap nasab, ya. Asalnya itu apa? Akto itu akto aliyun zaidan dirhaman. Si Ali memberi Zaid uang dirham. Ini akto termasuk fi'il yang memiliki dua maf'ul bih, ya. Akto Zaidun akto aliyun zaidan dirhaman. Setelah itu aktonya dimajulkan menjadi u'tiya, maka aliyun fa'il dibuang. Nah, zaidan dirhaman maf'ul bi pertama, maf'ul bi yang kedua, ini yang dirafa maf'ul bi yang pertama menjadi zaidun untuk menjadi naibul fa'il. Maf'ul bi yang kedua dirhaman tetap nasab, ya. Begitu seterusnya. Kalau seandainya ada fi'il yang membutuhkan 3 maf'ul bi, kemudian fi'ilnya tadi dimajulkan, maka maf'ul bi yang pertama dirafa menjadi apa? Naibul fa'il. Maf'ul bi yang kedua tetap nasab, maf'ul bi yang ketiga tetap nasab. Begitu. Al-mas'alatu al-asyirah, masalah yang ke-10. Li naibil fa'il ahkamun mithlu ahkamin lil fa'il. Hukum naibul fa'il hukum naibul fa'il sama seperti hukum fa'il. Bedanya kalau naibul fa'il terletak setelah fi'il majhul atau syibul majhul. Kalau fa'il terletak setelah fi'il maklum atau syibul maklum. Fala yajuzu hadfu, naibul fa'il enggak boleh dibuang.
wala taqdimuhu alal fi'li, naibul fa'il gak boleh mendahului fi'ilnya. Wajibu ta'nitsul fi'li in kana muannatsan, fi'il majhulnya wajib dimuannaskan, ditaknis kalau naibul fa'ilnya muannas. Wajibu alla yalhaqal fi'lu alamat tasniyatin aw jam'in in kana mutanna aw majmu'an, fi'ilnya tidak boleh ikut-ikutan memakai tanda musanna atau jamak jika naibul fa'ilnya musanna atau jamak. Artinya fi'ilnya tetap mufrad sekalipun naibul fa'ilnya musanna atau jamak. Wa ghairu dzalik minal ahkam, dan hukum-hukum yang lain yang ada pada fa'il itu berlaku untuk naibul fa'il. Wallahu ta'ala alam. Ustadz minta contoh untuk alismul mansub ilaih yang merafakkan isim setelahnya. Nah tadi itu maratu bi arabiyyin wajhu. Arabiyyin itu isim mansub ilaih. Wajhu rafa, dirafakkan sama isim mansub ilaih ya. Nah itu ra'aitu al-arabiyyah Muhammadan, aku melihat orang Arab, yakni Muhammad. Muhammad jadi badal atau naibul fa'il? Ngerti badal berarti gitu. Ini jadi atau bayan atau badal, enggak apa-apa ya. Nah, bukan naibul fa'il karena Muhammadan dinasab ya. Nah, kalau nasabnya bukan karena al-arabiyyah tapi karena apa ini? Menjadi badal atau bayan. Yang amilnya ialah ra'aitu ya. Nah, sebelumnya kan al-arabiyyah nasab, maka Muhammad dan nasab. Tapi ini enggak ada sangkut pautnya dengan ini, Mas. Ya, nah, ya. Paham ya? Baik. Contoh yang lain, silakan. Ra'aitu, aku melihat ya al-Yabaniyah, orang Jepang. Kalamuhu, ucapannya. Di orangnya Indonesia tapi bahasa Jepang. Ya. Ra'aitu taknya fa'il. Al-Yabaniyah maf'ul bi ya. Isim yang bersambut dengan ya nisbah, isim mansub. Kalamuhu, nah gitu. Naibul fa'il. Yang merafakkan ialah isim mansub ilaih. Aku melihat orang Jepang bicaranya. Aku melihat orang yang bicaranya dengan bahasa Jepang. Nah, itu. Tapi itu asli Sedayu. Bahasanya Jepang. Ya. Nah. Cuma bahasanya saja ya, pakai Jepang. Pokoknya kalau setelah alismul mansub ilai rafa, nah biasanya itu. Jadi naibul fa'il ya, sibul majhul. Barakallahu. Nah, baik. Sampai di sini semoga kalian bisa memahami dengan baik ya. Di merajaah kembali imtihan mutamimah ala jurumiyah insyaallah akan kita gelar ya di pertemuan-pertemuan berikutnya, sehingga kalian harus banyak-banyak merajaah ya. Ini sudah mendekati Ramadan sehingga target ini harus tercapai ya. Khatam. Baik. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.